Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melani dari kelas 10 MIA 1. Di video ini saya akan menjelaskan mitigasi bencana alam tentang gempa bumi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang mencakup tentang gempa bumi, yaitu penyebabnya terjadi gempa bumi, ciri-ciri terjadinya gempa bumi, dan cara mitigasi bencana alam gempa bumi. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang sering melanda planet yang kita tempati dan merupakan salah satu bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Juga dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Negara kita, Indonesia, adalah salah satu negara yang sering mengalami bencana alam yang satu ini. Karena negara kita mempunyai banyak gunung berapi dan berada pada siklon Pasifik yang sangat berpotensi terjadinya gempa bumi setiap saat. Oleh karena itu, kita harus paham tentang bencana alam ini agar kita bisa terhindar dari bencana ini. Oke, agar kita bisa terhindar dari bencana ini, berikut ini saya akan menjelaskan penyebabnya, ciri-cirinya, dan cara mitigasi bencana alam gempa bumi. Simak ya video saya selanjutnya agar kita semua terhindar dari bencana alam gempa bumi. Oke, masuk di penjelasan yang kedua, yaitu penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama adalah pergeseran lempeng bumi. Sebab utama yang dapat memicu terjadinya gempa bumi adalah adanya pelepasan energi. Disebabkan pergeseran lempeng bumi, semakin lama energi itu akan membesar dan akan mencapai keadaan maksimum. Apabila pinggiran lempeng tidak bisa menahan energi tersebut, maka akan mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Yang kedua, gerak lempeng bumi yang saling menjauh. Di samping pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng yang saling menjauh juga dapat memicu terjadinya gempa bumi. Karena apabila dua lempeng tersebut saling menjauh, maka akan membentuk lempeng baru di antara kedua lempeng tersebut. Lempeng yang baru akan ditekan oleh kedua lempeng lama, yang akan mengakibatkan lempeng baru bergerak ke bawah. Dari hal inilah akan menghasilkan suatu energi dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan energi inilah menjadi sebab utama terjadinya getaran atau guncangan di permukaan bumi. Penjelasan yang selanjutnya adalah ciri-ciri gempa bumi. Yang pertama adalah 1. Kondisi air. Biasanya orang yang letak daerahnya berada di sekitar pantai memang lebih diwaspadai daripada yang ada di daratan. Pasalnya, tsunami lebih mungkin bisa terjadi di daerah yang sekitarnya lautan. Sebelum terjadi tsunami, keadaan air akan berbeda. Biasanya lebih surut secara tiba-tiba. Yang kedua, terdengar suara gemuruh. Bukan hanya soal keadaan air saja dan laut. Ada pula ditandai dengan bentuk lain. Salah satunya adalah terdengar suara gemuruh yang besar dari kejauhan. Suara ini terdengar besar dan keras. Dan yang ketiga adalah keberadaan hewan-hewan lain. Selain itu juga bisa dideteksi dengan hewan lain. Salah satunya adalah keberadaan burung-burung. Sebelum terjadi gejala tsunami, ada beberapa hal yang aneh, misalnya keberadaan burung yang tiba-tiba berpindah-pindah dari keadaan pulau kecil. Biasanya mereka akan pergi menuju ke tengah lautan. Dan penjelasan yang terakhir adalah cara mitigasi bencana alam gempa bumi. Salah satunya adalah penyelamatan dan pemulihan pasca gempa. Tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat untuk penyelamatan dan pemulihan akibat gempa adalah sebagai berikut. 1. Melakukan evakuasi dan mendirikan tenda-tenda pengungsian bagi korban. 2. Melakukan penyelamatan. Yang ketiga, menyediakan bantuan medis. Keempat, menyediakan MCK atau mandi, cuci, kakus, air minum, dan makanan. Yang kelima, menyediakan pendidikan darurat. Dan yang keenam,
melakukan pemulihan psikologis pada korban. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memperbaiki dan membangun kembali gedung, sarana, dan fasilitas lainnya. Oke, itulah saja penjelasan fenomena bencana alam tentang gempa bumi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.